Kita akan belajar bersama bagaimana cara mengolah data dengan 3 alat analisis. Nah, 3 alat analisis itu adalah regresi. Regresi itu bisa dibagi 2, ada regresi sederhana dan ada regresi berganda. Kemudian alat analisis yang kedua adalah analisis jalur, dan yang ketiga adalah SEM atau Structural Equation Modeling, atau dalam bahasa Indonesianya adalah model persamaan struktural. Kenapa belajar pada sore hari ini? Saya ingin menunjukkan penggunaan dari ketiga alat ini supaya Bapak Ibu bisa menjawab ketika mungkin ditanya kenapa kok pakai SEM, kenapa kok pakai analisis jalur. Kalau Bu Irma kan kenapa kok pakai regresi berganda, ya kan? Karena sesuai dengan model penelitiannya dan juga apa yang dipersyaratkan oleh alat analisis itu. Nah, perlu diketahui bahwa dari 3 alat analisis ini, SEM itu merupakan alat analisis yang menyempurnakan dari alat analisis sebelumnya, yaitu regresi dan analisis jalur. Jadi sekali lagi, SEM itu menyempurnakan. Lalu, di mana letak penyempurnaan dari SEM? Kalau pada alat analisis regresi dan alat analisis jalur, kita itu hanya mengukur hubungan strukturalnya saja. Hubungan strukturalnya saja itu maksudnya adalah hubungan antar variabelnya saja. Jadi misalnya variabel kepemimpinan dengan motivasi kerja, pengaruhnya seperti apa? Variabel kepemimpinan dengan kinerja, itu pengaruhnya seperti apa? Itu namanya mengukur hubungan struktural. Nah, dalam perkembangannya, ternyata model pengukuran dengan struktural tadi itu tidak bisa menuntaskan persoalan penelitian. Ketika misalnya begini, hasil penelitian kita itu ingin memberikan rekomendasi yang akurat. Kalau cuman yang diukur model struktural saja itu susah. Kenapa? Karena misalnya begini, kepemimpinan. Oh, ini kepemimpinannya kurang bagus ini. Jadi kita membuat program apa supaya kepemimpinannya yang meningkat dan lebih bagus? Itu tidak bisa menjawab. Nah, kemudian dikembangkanlah metodologinya itu menjadi jauh lebih dalam, jauh lebih akurat. Nah, kepemimpinan itu diukur juga model pengukurannya, yaitu indikator-indikatornya. Kalau kepemimpinan, itu indikatornya misalnya saja ada motivator. Oh, seorang pemimpin harus bisa menjadi motivator. Oh, seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirator. Oh, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan. Oh, seorang pemimpin harus bisa mempunyai kemampuan komunikator sebagai komunikator yang baik. Nah, indikator-indikator tadi itu, kalau di dalam alat analisis SEM, dia akan muncul angkanya. Loading faktornya, bobotnya, mana yang lebih tinggi loading faktornya dan mana yang lebih rendah. Kalau kita tahu indikator-indikator itu mana yang lebih tinggi dan lebih rendah, maka kita bisa menyimpulkan, jadi kepemimpinan ini apa yang harus diperbaiki. Maka yang angka bobotnya atau loading faktornya tadi paling tinggi. Oh, berarti yang motivatornya yang paling tinggi, berarti itu yang harus ditingkatkan. Itu contohnya seperti itu. Misalnya saja sekarang motivasi kerja. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik misalnya, dimensinya. Nah, dari 2 dimensi ini, kalau kita memakai analisis regresi dan analisis jalur tidak muncul. Gitu. Yang muncul hanya nilai motivasi. Misalnya motivasinya rata-rata atau min-nya itu 2,7 cukup. Berarti belum bagus kan? Cuman belum bagus apanya, nggak tahu. Nah, bisanya dengan SEM
karena dia memunculkan nilai-nilai indikator atau bobotnya atau loading faktor dari setiap indikator tadi itu. Oh, ternyata motivasi intrinsiknya kurang bagus, misalnya begitu. Oh, ternyata motivasi ekstrinsiknya sudah bagus. Berarti rekomendasi apa? Rekomendasinya adalah perlu adanya pelatihan motivasi intrinsik, misalnya begitu. Nah, motivasi intrinsik nanti dikupas lagi apa itu lebih dalam lagi. Itulah salah satunya kenapa kita menggunakan SEM. Ada juga beberapa kelebihan yang lain, nanti kita akan melihat ketika kita mengoperasikan ketiga alat analisis ini. Nanti dengan Bapak Ibu itu mencoba, saya berikan contoh prakteknya, mungkin di rumah juga bisa mencoba. Besok begitu ada data yang sudah dimiliki bisa dicoba sendiri juga, tapi kami juga akan membantu mengolahkan, kita bandingkan, belajar bersama-sama. Dengan kita praktek, maka kita langsung melekat di sini. Oh, ternyata yang tidak ada di regresi itu ini, yang ada di SEM itu ini, yang tidak ada di analisis jalur itu ini, yang ada di SEM itu begini. Hari ini kita akan coba untuk praktek olah data. Baik, sebelum kita belajar mengolah data, nanti kalau Bapak Ibu nggak jelas langsung saja tanya ya. Langsung saja tanya supaya kita nggak nunggu gitu. Misalnya nggak jelas. Nah, begini. Kemungkinan dari model penelitian yang kita miliki itu kira-kira ada 3 bentuk seperti ini. Yang pertama bentuk paling sederhana, hanya ada variabel independen dan dependen, atau antara X dan Y. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka alat analisisnya itu bisa regresi sederhana. Tapi, kalau ingin hasil penelitian lebih detail, bisa menggunakan SEM dengan syarat data di atas 100. Makanya ada dosen bilang, wah ini pakai method analisis ini. Karena apa? Karena datanya mungkin kurang dari 100. Oke. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebenarnya ada jalan keluarnya kalau data kurang dari 100 supaya tetap bisa pakai SEM. Nah, itu nanti kita sambil praktek supaya Bapak Ibu bisa menguasai langsung. Nah, jadi kalau modelnya sederhana seperti ini, alat analisis yang umum dipakai selama ini adalah regresi sederhana. Tapi bisa menggunakan SEM juga jika datanya lebih dari 100. Nah, kemudian kita harus tahu bedanya alat analisis dan software. Nah, software yang digunakan apa? Kalau kita itu menggunakan regresi sederhana, alat softwarenya itu SPSS. Itu software ya, bukan alat analisis ya, SPSS itu. Jadi ini olah datanya pakai alat analisis apa? SPSS, berarti salah. Karena SPSS itu adalah softwarenya. Kalau alat analisisnya adalah regresi sederhana. Ada software yang digunakan untuk alternatif kedua jika Bapak Ibu ingin mengolah data dengan menggunakan alat analisis SEM. Alat analisis SEM itu kalau kita mau pakai AMOS, ini yang direkomendasikan oleh Pak Milwan, direkturnya UT, itu harus digandeng dengan SPSS. Tidak bisa AMOS itu berdiri sendiri-sendiri tanpa menggunakan SPSS. Jadi tidak bisa, Pak kami nggak mau pokoknya AMOS, jangan pakai SPSS, tidak bisa. Ya, karena SPSS itu nanti data itu 3 kali dia pindahnya. Yang pertama pindah ke Excel dulu dari kuesioner, pindah ke Excel. Setelah itu dari Excel dipindah ke SPSS. Dari SPSS Bapak Ibu akan melakukan uji instrumen, menguji kualitas, validitas dan reliabilitas kuesioner. Dan SPSS Bapak Ibu akan menguji hasil analisis deskriptif untuk mengetahui yang jawab ini berapa persen, yang jawab ini berapa persen, itu deskriptif. Nah itu. Kemudian uji asumsi sebagian ada di SPSS, ada juga yang ada di AMOS. Nah, ketika kita melakukan analisis SEM, karena itu harus digambar, maka dia menggunakan AMOS. Sehingga
Kalau kita menggunakan AMOS, maka softwarenya itu tidak bisa dipisahkan antara SPSS dan AMOS. Dan SPSS AMOS itu satu perusahaan, punya IBM. Pinter IBM itu supaya SPSS yang tetap laku digandeng gitu kan, sehingga harus beli dua kalau mau menjalankan SEM dengan AMOS. Begitulah ceritanya. Dan keuntungannya kalau pakai AMOS itu hasil risetnya itu berupa gambar, sehingga mudah diinterpretasi, mudah dibaca, dan menarik ketika dipresentasikan. Nah, kalau pakai SPSS itu hasilnya bentuknya tabel-tabel, angka. Kadang orang itu lihat itu satu kurang menarik, yang kedua tidak mudah cara membacanya. Nah, nanti kita akan praktek di sini. Jadi itu Bapak Ibu untuk model penelitian yang pertama. Kemudian model penelitian yang berikutnya misalnya seperti ini, independennya itu lebih dari satu. Independennya dia lebih dari satu. Ada X1, X2, X3, dan ada Y. Ketika independennya lebih dari satu, biasanya orang menggunakan alat analisis regresi berganda. Jadi bukan sederhana lagi, karena dia mempunyai independen lebih dari satu. Tapi juga bisa menggunakan SEM juga kalau datanya di atas 100. Kalau di bawah 100 ada tekniknya sendiri, nanti kita akan praktek. Nah, software yang digunakan sama. Kalau SPSS ini akan hasilnya bentuknya tabel-tabel atau kombinasi dengan SPSS dan AMOS untuk alternatif kedua, yaitu jika menggunakan SEM. Nah, kalau modelnya seperti ini, nah ini mungkin variabelnya bisa lebih dari 4 ya. Ada yang 5 kan, punya Pak Toto. 5 kan Pak Toto? Gambarnya 5 gitu ya. Oke. Jadi kalau ada interveningnya seperti ini, maka analisisnya itu namanya menggunakan jalur. Kenapa kok jalur? Karena dia itu ada jalur langsung dan tidak langsung. Jalur langsung itu X1 dengan Y2 ini langsung. X1 dengan Y1 ini langsung. Y1 dengan Y2 ini langsung. Tapi dari X1 ke Y2 bisa tidak langsung melalui variabel Y1. Oleh karena itu disebut dengan analisis jalur. Ada jalur langsung dan jalur tidak langsung, yaitu melalui variabel intervening atau variabel pemediasi atau variabel antara. Yang model seperti ini itu bisa juga dengan SEM. Bahkan SEM itu dikenal sebagai alat analisis untuk memecahkan kerangka konseptual yang rumit. Kalau yang rumit-rumit itu biasanya orang pakai SEM. Cuman itu tadi syaratnya harus di atas 100. Nah, yang data sekunder, yang keuangan itu kan datanya cuma berapa tahun? 8 tahun kan? Ibarat responden cuma 8 Pak respondennya. Jadi sebenarnya walaupun respondennya 25 itu boleh. Nah, itu keuangan cuma 8. Ibu 10 perusahaan ya Ibu. Nah, 10 perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta Indonesia kan cuma 10 respondennya. Tidak apa-apa. Oke. Jadi ini pemahaman pertama yang perlu kita samakan persepsinya. Oke. Sebelum kita praktek. Nah, sekarang kita akan membedakan konstruksi SEM dengan alat analisis yang lain itu seperti apa. Nah, ini konstruksi model struktural. Ini model struktural. Ini juga model struktural ketika dia menggunakan regresi berganda. Ini model struktural ketika Bapak Ibu menggunakan analisis jalur. Nah, kalau pakai SEM sedikit lebih rumit. Nah, model strukturalnya akan berkembang seperti ini. Bukan model struktural, tapi model struktural ditambah dengan model pengukuran. Model strukturalnya ini. Nah, X dan Y. Model pengukurannya ini X1 dan X2, Y1 dan X2. Jadi SEM itu menyempurnakan
sekali lagi menyempurnakan alat analisis sebelumnya dengan menambahkan model pengukuran. Kalau nanti Bapak Ibu pakai analisis regresi atau jalur, dia tidak ada model pengukurannya. Kelemahannya di situ. Apa sih dampaknya terhadap hasil penelitian? Sangat banyak. Satu, analisisnya kurang dalam. Yang kedua, tidak bisa memberikan rekomendasi atau saran yang akurat. Tidak bisa. Tapi biasanya di jenjang pendidikan S1 atau mungkin sebagian S2 itu masih diperbolehkan itu. Tapi kalau jenjang di S3 sudah jarang itu dipakai regresi sederhana dan path analisis saja itu. Karena tidak menyelesaikan persoalan dengan akurat sampai ke dalam, ke akar-akar. Nah, kalau misalkan kita pakai regresi berganda atau multiple regression, maka model strukturalnya seperti ini. Kalau pakai SEM, dia berkembang seperti ini. Jadi ini model strukturalnya ada di tengah, kemudian sampingnya ini adalah model pengukurannya. Atau bisa dengan istilah confirmatory factor analysis. Faktor itu variabel, dia mengkonfirmasi berapa nilai dari indikator-indikator itu yang membentuk faktor itu atau membentuk variabel itu. Nah, seperti itu. Kalau kita pakai analisis jalur, maka model strukturalnya seperti ini kira-kira. Bisa bermacam-macam, yang penting ada interveningnya. Atau ada moderatingnya juga bisa. Nah ini, kalau kita pakai SEM, maka akan berkembang seperti ini. Model strukturalnya ditambah dengan model pengukuran. Ini saya umpamakan setiap variabel itu memiliki 2 indikator. Ini hanya bukan pakai teori ya, ini hanya andekan. Padahal setiap variabel kan bisa 5 indikator, ada 9 indikator seperti itu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kita melihat dari bedanya alat analisis regresi sederhana, regresi berganda, analisis jalur dan SEM. SEM itu menambahkan satu lagi yaitu model pengukuran, tidak hanya model struktural. Nanti kalau ada pertanyaan sambil tanya aja ya. Oke, saya teruskan lagi. Bapak Ibu, kalau kita menggambar yang betul, kalau alat analisis kita itu adalah regresi sederhana, maka dia digambarkan kotak seperti ini. Kenapa digambarkan kotak? Kalau Bapak Ibu nanti melakukan analisis menggunakan SEM, kotak itu dibaca sebagai variabel manifest. Variabel yang ada nilainya. Atau disebut juga kalau ada istilah observable variable. Variabel yang diobservasi. Nanti bedanya coba. Kita lihat di gambar di samping ini. Variabelnya kan digambar elit ya. Atau bulan. Kalau Bapak Ibu gambar kotak nggak jalan di analisis. Karena elit itu menggambarkan dia unobservable variable. Variabel yang tidak diobservasi. Atau bukan variabel manifest. Atau variabel laten namanya. Jadi dia digambarkan bulat seperti ini, variabel laten. Nggak ada angkanya ini. Sekarang begini, saya kasihkan penjelasan kenapa kok nggak ada angkanya. Misalnya variabel kepemimpinan. Nah, variabel kepemimpinan itu kalau kita ingin meneliti, membuat kuesioner dulu. Kuesioner itu dibuat dari mana? Dari indikator. Misalnya, indikator 1 bahwa kepemimpinan itu adalah harus bisa menjadi seorang motivator yang baik. Berarti indikatornya motivator. Nah, motivator itu dibuat kuesioner, dibuat pernyataan. Pemimpinan yang ada di sini bisa menjadi seorang motivator yang hebat. Sangat setuju 5, gitu kan? Setuju 4. Nah, jawaban ini bukan jawaban untuk variabel, tapi jawaban untuk indikator. Ya kan? Karena menanyakan motivator. Oleh karena itu, di dalam SEM itu variabel ini digambarkan sebagai variabel laten, nggak ada angkanya. Yang ada angkanya di sini. Tadi itu apa? Motivator. Karena yang ditanyakan motivator. Oke. Variabel yang kedua, misalnya ini, variabel yang kedua itu adalah misalnya
inspirator. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi bagi bawahannya. Kemudian kuesionernya dibuat seperti ini. Pemimpin yang ada di lembaga kami atau di sini bisa menjadi seorang inspirator bagi anak buahnya. Kemudian dinilai di situ sangat setuju. Kalau memang sesuai dengan kenyataannya sangat setuju. Kalau sesuai tapi nggak terlalu setuju. Kalau sedang-sedang netral. Kalau tidak sesuai berarti tidak setuju. Sangat tidak, dan begitu. Itu adalah nilai indikator. Nilai indikator ini bukan nilai variabel. Oleh karena itu ini disebut sebagai observable variable. Variabel yang diobservasi yang ada nilainya. Variabel manifest, yaitu variabel yang ada nilainya. Kalau ini disebut sebagai variabel laten, unobservable, yang tidak ada nilainya. Karena memang bukan menilai secara langsung ke sini, tapi menilai indikator. Nah, kalau di dalam alat analisis regresi sederhana, dia dipaksakan. Karena dulu belum ada teorinya, sehingga nilai-nilai indikator itu dijumlahkan menjadi satu, menjadi nilai kepemimpinan, nilai variabel. Itulah bedanya. Jadi kalau SEM itu langsung dia mengukur sesuai dengan model pengukuran. Itu juga untuk model yang berikutnya, yang regresi berganda juga begitu. Di sini digambarkan kalau mau pakai SEM maka gambarnya dia harus bulat untuk membedakan bahwa itu variabel laten, bukan variabel manifest. Begitu. Nah, kemudian begitu juga dengan analisis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggambar seperti ini, gitu, sudah bisa ditebak bahwa nanti nggak pakai SEM. Mungkin kita kemarin belum belajar sampai di situ ya. Sudah pasti bisa ditebak. Kalau misalkan, silakan. Kalau misalkan kita menggambar pakai elips ini, maka kita, itu pasti nanti pakai SEM. Karena itu menggambarkan variabel laten. Oke, jadi begitulah Bapak Ibu, sedikit kita mulai tahu perbedaan antara analisis SEM dan analisis yang lain, yaitu regresi sederhana, regresi berganda, dan analisis jalur. Oke, habis ini kita akan coba praktek mengolah data. Nanti Bapak Ibu akan semakin tahu perbedaannya dan akan semakin melekat kalau sudah praktek.